أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian dalam bahasan kumpulan doa sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita masih di potongan akhir dari atau potongan dari doa di tahiyat terakhir, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa neraka jahannam. Agar doa ini bisa lebih bermakna, maka kita coba merincikan tentang apa itu neraka jahannam. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membedah buku Rasulullah SAW menceritakan atau berkisah tentang surga dan neraka, dan kita sudah menyelesaikan 28 bab. Ya, tepatnya terakhir itu adalah gambaran tentang perhitungan amal. Dan ini sudah kita panjang lebar paparkan teman-teman sekalian, termasuk yang paling panjang bahasan babnya adalah bahasan itu. Dan saya ingin memberikan intisarinya, saudaraku seiman, apapun yang kamu kerjakan selama di dunia ini, apapun yang Anda kerjakan, baik atau buruk, pasti akan diperlihatkan dan akan menerima balasannya. Perbuatan baik sekecil apapun, Allah katakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti akan melihatnya dan pasti akan mendapatkan balasannya. Dia akan menerima imbalan terhadap perbuatan tersebut. Jadi tidak ada senyum dengan muslim, bakti dengan orang tua, jenguk orang sakit, sholat wajib ataupun sunnah, puasa wajib ataupun sunnah, zakat ataupun sedekah, semuanya, baca Quran, apa saja yang dinilai kebaikan dalam agama, kecuali pasti Anda akan temukan, lihat semua itu, termasuk kadar keikhlasannya, kadar pahalanya, kemudian akan menerima balasannya. Dan tidak ada amal buruk sekecil apapun, Allah bilang, kecuali akan diperlihatkan kepadanya dan akan diberikan hukumannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, seperti biji sawi dari pasti dia akan lihat dan akan diberikan hukumannya. Allah juga sebutkan dalam ayat lain, Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah menzalimi seperti biji sawi. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja rahmat Allah luas, teman-teman sekalian. Sering kami ingatkan di awal pertemuan, seperti hari ini, saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, demi Allah, hari ini adalah hari emas buat kita. Kenapa saya katakan hari emas? Karena adalah hari di mana Allah masih memberikan kita umur. Berapapun umur Anda, hari ini adalah hari emas Anda. Apakah Anda masih anak-anak, apakah Anda masih remaja yang mengikuti acara kita ini, apakah Anda sudah berumah tangga, apakah Anda sudah tua, ya. Siapapun Anda dan berapapun umur Anda, ini tetap hari emas. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk menambah catatan amal soleh kita dan tinggal mempertahankan amal-amal soleh yang lalu yang pernah kita kerjakan. Kalau perlu kita tinggal tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dan kesempatan emas untuk membersihkan semua kesalahan kita yang lalu dari sisi hukumannya. Kalau diperlihatkan, akan diperlihatkan nanti hari kiamat walaupun orang sudah taubat, tetapi tidak ada lagi hukumannya. Maka ini kesempatan Anda detik-detik ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat artinya kembali beristighfar, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dari hati supaya Allah bersihkan semua. Dan dengan bersih dosa tersebut berarti fasilitas yang tertahan karena Anda berbuat dosa selama ini akan diangkat, akan diberikan dan akan diangkat penghalangnya, serta di akhirat nanti akan masuk ke dalam surga. Maka jangan sia-siakan teman-teman sekalian. Itu intisari dari bahasan kita yang lalu. Sekarang kita masuk ke bab 29, rupa-rupa azab hari kiamat. Tentu kita coba akan selesaikan teman-teman buku ini. Kemungkinan pertemuan sekarang akan selesai insya Allah bahasannya sampai 32 bab karena tidak panjang lagi. Kalau tidak, maka mungkin satu pertemuan lagi insya Allah. Yang intinya bab 29 tentang rupa-rupa azab di hari kiamat. Kalau bab 30-nya rupa-rupa azab di nerakanya. Ya. Ini hari kiamat sebelum masuk ke neraka. Dan di bab 29, bab 30-nya di dalam nerakanya sendiri.
Supaya kita punya gambaran, ini adalah sebagian contoh. Tentu banyak sekali jenis siksaan di mahsyar nanti sebelum seseorang itu masuk ke neraka. Kalau memang dia adalah ahli neraka, wa na'udzubillah. Saya akan bacakan dari pertama yang diangkat oleh penulis, hadis nomor 91. Hadis nomor 91, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah, muthila lahu maluhu syuja'an aqra, lahu zabibatan, yutawwikuhu yawmal qiyamah, ya'khudu bilihzamatayhi, dalam kurung yakni bishitqaihi, yaqulu ana maluka, ana kanzuka, thumma talal ayah, لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير." Surah Al-Imran ayat 180. Surah Al-Imran ayat 180. Hadis ini riwayat Bukhari, jadi 8 halaman 230. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, ini jenis rupa siksaan yang pertama yang digambarkan oleh penulis di mahsyar nanti, sebelum masuk neraka ini. Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta. Ya teman-teman di Jepnas, perhatikan, Anda adalah orang-orang yang Allah titipkan harta, karena Anda adalah jaringan pengusaha nasional. Pasti Anda ada harta, gitu kan. Ingat kata Nabi SAW, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta, tetapi tidak menunaikan zakatnya. Ini menjelang Ramadan. Jadikan Ramadan ini adalah momentum, ya, penutupan buku Anda dalam setahun, atau masa haul dalam bahasa fikih kita, untuk menghitung zakat Anda. Ya. Hitung semua zakat. 1 tahun ini, Ramadan nanti Anda mulai hitung, ya, kira-kira mana yang Anda investasikan dan mana yang Anda tabung. Nilainya kalau mencapai 85 gram emas, keluarkan 2,5%. Zakat adalah pensucian harta. Sehingga kalau ada harta-harta yang syubhat selama 1 tahun tercampur dengan harta Anda, akan dibersihkan dengan zakat tersebut, insya Allah. Namun barang siapa tidak menunaikan zakatnya, teman-teman sekalian, maka harta tersebut pada hari kiamat di mahsyar, sebelum neraka ini, akan diserupakan dalam wujud ular bertanduk berbisa 2 yang akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kemudian ia mengangangkan mulutnya seraya mengatakan. Jadi nanti harta itu berubah jadi ular besar yang melilit dari kakinya ke seluruh tubuhnya sampai dia nggak bisa bergerak, lalu kepalanya di atas kepala orang tersebut mengangangkan mulutnya. Dan ular itu bisa berbicara. Dia mengatakan, "Aku hartamu, aku adalah simpananmu." Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran 180 yang terjemahannya, "Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka." Ya, jadi tadi subhanallah potongan ayat ada yang kurang di sini ya. Saya ulangi baca ayatnya tadi, ayat itu ada yang kurang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Ada potongan itu hilang tadi dari buku kita ya. Teman-teman yang pegang buku di halaman 204, di potongan ayat di situ, huwa khairan lahum, ada tambahnya, bal huwa syarrun lahum. Baru masuk, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Ya, tidak mau keluarin di jalan Allah, pelit. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadits ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang hukuman yang sangat berat di mahsyar. Sebelum masuk ke neraka. Neraka lebih berat lagi. Akan disaksikan oleh seluruh makhluk pada saat itu yang ada di sekitar dia di mahsyar. Bagaimana hartanya menyiksanya. Jadi harta itu berubah jadi wujud ular yang melilit dari kakinya, tidak ada celah di badannya yang bisa terlepas. Sebagaimana kita tahu ular kalau mau memakan mangsanya kan melilitnya, meremukkan tulangnya. Begitu sampai ke kepalanya, kemudian dia membuka mulutnya sambil mengatakan, "Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu." Dan perlu diketahui di sini wujud ular itu bertanduk, ya, bertanduk 2 dan berbisa. Dalam sebuah riwayat lain yang pernah saya juga baca,
ular itu botak sisi bagian kepalanya itu karena kerasnya bisa yang ada pada dirinya gitu. Ya. Kemudian dia akan mengatakan aku adalah hartamu, aku simpananmu. Dia bukan cuma seperti itu, ada riwayatnya yang menjelaskan dia akan mematok-matok kepala orang tersebut. Hancur Allah utuhkan lagi. Begitu terus sampai menjelang timbangan amalnya. Nah, ini semua bagi orang-orang yang tanda kutip nakal, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Bakhil. Ya. Dan kita perlu tahu pelajaran yang lain teman-teman sekalian, selain hukuman seperti ini yang akan terjadi nanti, hartanya berubah jadi ular, juga Allah mengingatkan tentang masalah bakhil. Bakhil, pelit ini penyakit jiwa. Haram dalam Islam bakhil itu. Gak boleh. Bahkan Imam Adzhabi rahimahullah masukkan bakhil dalam salah satu kategori dosa besar. Bahkan diulangi juga oleh, seingat saya, Syekh Muhammad Munajjid dalam buku beliau Dosa-Dosa Besar, dan juga Syekh Muhammad At-Tamimi dalam buku Dosa-Dosa Besar beliau. Jadi 3 orang ini penulis buku semuanya menekankan tentang masalah bakhil masuk dalam kategori dosa besar. Pernah ada seseorang yang datang, atau 2 orang kurang lebih datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tanyakan, siapa kepala suku kalian sekarang? Mereka sebutkan nama seseorang. Orang itu terkenal tampan, berwibawa, paras wajahnya, kulitnya bersih. Intinya tampil sebagai pemimpin, orang suka melihatnya. Lalu kata Nabi SAW, siapa pemimpin kalian? Mereka mengatakan si fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana dia? Kata mereka, dia tampan, dia berwibawa, dia seorang figur pemimpin, tapi bakhil. Perhitungannya luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan penyakit apa yang lebih berat daripada bakhil? Penyakit jiwa. Dianggap penyakit jiwa teman-teman. Tidak pernah ketemu antara Islam dengan pelit. Tidak bisa. Beda hemat dengan bakhil. Beda. Hemat itu misalnya Anda tidak mubadzir. Ya. Definisinya begini. Misal Anda atau gambarnya begini. Anda tadinya cuma berdua sama istri di rumah. Lalu Anda membeli 100 kilo anggur. Untuk apa? Nah di sini ada hemat. Hematnya gimana? Anda cuma beli sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Anda beli 2 kilo, ya, 1 kilo, 3 kilo, gitu kan? Itu namanya hemat. Ini hemat tepat ini. Artinya tidak berlebihan. Tapi bukan hemat teman-teman yang orang tidak mau membantu orang lain, tidak mau memberikan fasilitas baik buat dirinya atau orang lain. Ini bakhil, tidak bisa. Bukan hemat, beda. Ya. Hemat sudah saya kasih gambaran tadi. Anda kalau beli banyak, tidak dipakai. Maka Anda beli sesuai dengan kebutuhan, itu namanya hemat. Tapi kalau Anda tidak mau keluarkan walaupun kebutuhan Anda, ya, misalnya pakaian itu aja terus yang dipakai, misalnya, atau kendaraan tidak mau diganti, atau dia tidak mau membantu keluarganya lagi susah, atau dia tidak mau bersedekah, tidak mau bangun masjid, tidak mau bantu rumah anak yatim, nggak mau semuanya. Bahkan saya pernah temukan ada orang kaya raya luar biasa di Jakarta, subhanallah. Paman saya sudah mengatakan, karena ini sahabat paman saya, rahimahullah, semua sudah meninggal, tapi alhamdulillah saya tidak sebutkan namanya, cuma jadi pelajaran saja. Paman saya mengatakan ini orang bakhil sekali. Saking bakhilnya, orang kaya raya luar biasa, ya, ratusan miliar mungkin hartanya. Tapi dia pakai tas-tas yang tua sekali. Ya, pakaiannya juga, pakaiannya itu aja. Ya. Kemudian juga tidak mau pakai kendaraan yang bagus, yang layak sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi, kalau sesuai dengan kebutuhan walaupun mahal, boleh Anda pakai. Bermerek silakan. Tapi tidak berlebih-lebihan. Karena kita tidak boleh bakhil, tidak boleh juga mubazir. Kan gitu. Kita berada di tengah-tengahnya. Ada orang terlalu bakhil, ada juga orang terlalu mubazir. Nggak boleh. Kita di tengah-tengah. Mubazir seperti dia pakai beli 10 mobil. Dia cuma butuh 2 mobil. Cukup di rumahnya 1 mobil cukup. Dia beli 10, 20. Alasannya koleksi. Untuk apa dikoleksi? Gitu kan? Lebih baik Anda koleksi masjid. Itu lebih baik. Orang sholat 5 waktu berapa banyak pahala Anda panen. Daripada mobil lama-lama juga turun harganya. Anda juga tidak pakai. Kalau ada orang subhanallah punya sampai 30 mobil. Kalau dia pakai 1 mobil 1 hari. Berarti hari ke-31 baru dia bisa kembali lagi ke mobil yang pertama. Ini mubazir. Tidak boleh juga seperti itu. Lebih baik Anda punya 30 masjid. Ya. 200 juta aja harga mobil satu, Anda sudah bisa bangun masjid di pedalaman. Berapa banyak pahala Anda panen misalnya. Jadi orang harus cerdas dalam mengatur masalah-masalah seperti ini. Jadi bakhil ini tidak boleh. Ya. Ada orang, dia sampai subhanallah tadi yang saya kembali ke cerita orang itu. Dia sampai umroh, nebeng sama temannya, saking inginnya gratis.
Kamu bayar hotel, subhanallah. Naik pesawat cari yang paling murah. Kadang-kadang kami di travel, kami di Uhud Tour. Ada orang datang, mobilnya luar biasa mewahnya. Orang yang datang penampilannya mana? Tanya, mana penerbangan yang paling murah? Walaupun harus transit sampai 4-5 kali. Kenapa ini? Ini cuma bahasa kiasan saya. Transit mungkin cuma 2 kali, sekali kan gitu. Tapi ada orang subhanallah, ya penting murah. Sampai pernah ada satu jemaah kita itu, dia ngotot ingin ikut yang program bronze, yang bintang 3 gitu kan. Kita sudah ingatkan jemaah, selalu kita mengatakan. Bahkan saya sengaja memimpin saya hanya masuk di gold saja. Karena saya berharap semua jemaah ikut di gold aja. Di yang bagus, yang bintang 5. Toh sedekah buat dirinya sendiri dan juga dia akan dibalas oleh Allah, digantikan 10 kali lipat minimal dari apa yang dia keluarkan. Pesawatnya enak kalau perlu bisnis kelas. Dan itu kan kebutuhan. Kemudian hotel juga bintang 5, busnya juga bagus. Makanannya dia sehat, kan gitu. Dekat dengan masjid. Akhirnya jemaah tadi apa? Gara-gara dia mau hemat, dia pada saat sudah tiba di sana dan itu di 10 terakhir Ramadan. Susah. Dia mau pindah ke hotel bintang 5 sudah nggak ada lagi tempatnya. Kalaupun ada harganya sudah nggak masuk akal. Sehari bisa sekian atau satu kamar bisa 30-50 ribu real. Mahal sekali. Bukan seharinya tapi beberapa hari maksud saya. Tapi itu bisa mahal. Yang tadinya dia kalau ambil dari awal paket lebih hemat. Dia berkeluh kesah dengan koper. Dia mau koper yang bagus tapi dengan mau penerbangan yang murah. Nggak bisa terjadi. Sampai akhirnya saya temuin dia, saya mengatakan, akhi, antum sendiri yang dari awal mau ikut ini. Kenapa antum enggak? Dari awal, infak buat diri antum. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kenapa pelit untuk diri sendiri? Sekaligus juga saya katakan teman-teman sekalian, usahakan didik anak-anak untuk royal di jalan Allah, sedekah. Jangan biasakan mereka dididik dengan tabung, menabung, belikan celengan, pelit mereka nanti. Kalau Anda belikan celengan, Anda suruh nabung, maka pada saat itu Anda sudah tanamkan sifat bakhil ini. Kenapa? Celengannya sampai Anda bisa lihat anak-anak di rumah. Saya pernah coba praktikin, betul. Si kakak aja kalau adiknya sentuh celengannya marah. Si adik sentuh oleh kakaknya marah. Bahkan kadang-kadang ibunya sentuh pun dia marah. Terlahir sifat pelit yang Allah haramkan dalam Islam. Gak boleh. Kasih duit dia, nak sedekah. Sampai saya buatin program anak-anak di rumah. Beli biskuit, beli segala macam, taruh di cover bag. Kemudian ayo kita keluar, cari orang-orang miskin. Kasih, sedekahkan. Akhirnya mereka jadi terbiasa. Kalau lewat di jalan, itu abati, ada orang miskin, itu ada orang miskin. Itu bantu, kesian, itu begini, begitu. Kemarin saya bawa anak-anak beli mainan di satu toko mainan dekat rumah. Kemudian ada satu bapak duduk di dekat gerobak dia yang ngambil barang-barang bekas. Saya ingat sama anak saya, subhanallah. Dan saya bersyukur pada Allah dengan begitu. Umur dia cuma 6 tahun. Abati itu orang kesian, bantu. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah tertanam sifat itu. Dia mau bersedekah, itu yang penting kita tanamkan teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai Anda mengharamkan diri Anda dari hal-hal yang seperti ini. Padahal boleh, asal sesuai kebutuhan. Menggunakan yang berkualitas, boleh walaupun mahal. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Anda kalau masuk ke supermarket, saya pernah berikan contoh. Kalau Anda temukan ada anggur harga 200.000, kualitas A, grade A, Anda ada kualitas B misalnya, grade B-nya harga 150.000, yang grade C-nya 100.000, Anda beli yang 200.000. Kalau Anda punya kemampuan, boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami al abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Nabi SAW pernah lihat ada sahabatnya begitu. Penampilannya kusut, kelihatan kayak orang susah. Nabi SAW tanya, kau punya harta enggak? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Apa hartamu? Saya punya unta, saya punya kuda, saya punya kambing. Kata Nabi SAW, subhanallah, maha suci Allah. Mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Kalau kita perlihatkan pakai baju yang bagus, berpenampilan yang rapi, Allah suka lihat itu. Tapi jangan mubazir, jangan berlebihan juga. Ya, hati-hati jangan terkurung di istilah hemat. Ternyata Anda bakhil. Gak boleh teman-teman sekalian. Ya, terutama di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang luar biasa perhitungannya keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nyumbang masjid itu luar biasa, dicari uang mana nih yang paling kecil untuk dikasih ke celengan masjid, untuk sumbangkan anak yatim, untuk sebarkan Al-Quran, untuk ini dan itu. Kenapa perhitungan ini? Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu."
Apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Apa yang dikhawatirkan? Pemilik langit dan bumi menjanjikan itu semua. Maka Allah memastikan orang-orang yang bakhil ini sampai pada tingkat mereka tidak mau sedekah, tidak mau zakat. Dan Allah jadikan harta simpanannya itu akan siksaan buat dia. Saya pernah ketemu orang luar biasa. Mungkin sudah triliunan uang. Surat tanah sekian banyak di rumahnya. Allah uji tidak punya anak, subhanallah orang ini. Sudah tua sekali. Saya ketemu, janjian, waktu itu mau tanya tanah tentang Islamic Center. Siapa tahu dia mau wakafkan gitu. Nah, dia hanya membahasakan dia akan wakafkan sebagian, sisanya enggak gitu. Tapi subhanallah saya waktu ketemu, dia pakai mobil, menurut saya sangat tidak layak untuk orang seperti ini. Walaupun dia hanya mampir ke kota yang kami ada gitu ya. Harusnya dia gunakan yang terbaik. Yang penting jangan mubazir tadi. Ya, tidak boleh berlebihan. Ini penting. Allah mengingatkan itu. Makanya Allah mengatakan sekali-kali janganlah orang yang bakhil atau kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Perhitungan itu baik. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dikalungkan menjadi ular tadi. Yang akan mematok-matok kepalanya. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan ada di langit dan di bumi. Artinya keluarkan. Karena yang menciptakan kamu, yang menyuruh kamu bersedekah adalah Allah. Dan akan menggantikan dan melimpahkan rezeki itu padamu adalah Allah. Ya. Sebaliknya banyak Masya Allah jemaah kami yang praktikin ini. Setelah menonton ceramah kami tentang dahsyatnya sedekah ya. Dan sedekahlah kau akan hidup bahagia dan segala macam beberapa kali tema kami bahas ya. Itu teman-teman sekalian sampai ada yang mengatakan Ustaz saya ketagihan dengan sedekah. Karena ternyata dengan sedekah betul-betul terbuka dan bahkan masalah apapun yang sedang saya hadapin saya ngobatin dengan sedekah selesai masalah itu. Saya difitnah, saya disakitin, saya di apa saja bisa sembuh dengan itu, bisa hilang dengan itu. Ya. Itu luar biasa itu. Ada juga jemaah yang datang, Masya Allah kalau sedekah sudah gak pakai perhitungan ratusan juta langsung datang kepada saya ini Ustaz. Dan memang Masya Allah sampai dia duduk manis di rumahnya mendapatkan uang miliaran. Allah mudahkan pintu-pintu rezeki datang kepada mereka. Jadi bakhil membinasakan, justru royal dan royal dan Allah dan loyal kepada Allah ini mendatangkan rezeki yang luar biasa. Ini firman Allah SWT. Makna ayat tadi itu. Kemudian hadis yang selanjutnya 92, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda setiap orang yang memiliki emas dan perak yang tidak menunaikan hak hartanya tersebut, tidak menzakatinya, pasti tak kalah pada hari kiamat kelak akan dibentangkan untuknya lempengan-lempengan terbuat dari api. Lempengan-lempengan yang besar ya, terbuat dari api. Lalu dia dipanggang di atasnya dalam neraka jahanam. Kemudian lambungnya, kedua kening dan punggungnya disetrika dengannya. Tempat-tempat yang paling menyakitkan, dahi, ya, kening, punggung, lambung, ya, itu disetrika, ditempelin panasnya lempengan api tadi. Setiap kali terasa dingin, maka diulang lagi untuknya pada hari yang panjangnya, lamanya 50.000 tahun hingga urusan diantara hamba-hamba diputuskan. Lalu ia akan melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Jadi lempengan api itu dari api neraka. Tapi siksanya masih di mahsyar. Ya, masih di mahsyar. Ini luar biasa. Orang-orang menyaksikan dan tersiksa dengan itu. Harta yang dia kumpul-kumpulin itu. Yang dia bangga-banggakan dengan angkanya. Dari kening saya punya saldo sekian. Saya punya emas sekian batang. Saya punya berlian. Saya punya ini. Akhi dan ukhti. Tidak ada lagi yang anda bisa banggakan setelah anda meninggal. Kecuali amal yang anda lakukan. Dan termasuk harta-harta yang kita bawa menuju ke akhirat sana. Sedekah. Ini menjelang Ramadan, jangan sia-siakan. Sedekah, siapkan untuk buka puasakan orang. Ikut program-program sosial di yayasan banyak. Atau anda buat yayasan sendiri. Kegiatan mahal. Jangan ya telat dalam memulai start. Sekarang ini kesempatan. Blok masjid-masjid dekat rumah anda. Buka puasa dari saya. Berapapun, tutup mata aja. Sedekah di jalan Allah. Allah pasti akan ganti. Ya. Kita panen pahala orang-orang. Ada masjid lagi dibangun, sumbang. Rumah anak yatim, sumbang. Kegiatan sosial apapun ikut. Ikut. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah juga pemilik unta
Unta juga nanti yang punya unta yang tidak menzakatkan untanya juga disiksa. Beliau mengatakan juga pemilik unta yang tidak menunaikan haknya. Ya. Dalam kurung di antara haknya adalah diperah susunya pada waktu memberinya minum. Melainkan ketika pada hari kiamat kelak unta tersebut dibesarkan di tempat yang luas, yang lebih lebar, di tempat yang luas yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tidak kehilangan seekor anak unta pun. Unta tersebut menginjak-injaknya dengan kaki-kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali yang pertama pergi darinya, maka yang lainnya datang kepadanya. Pada suatu hari yang panjangnya 50.000 tahun. Hingga Allah selesai mengadili para hambanya. Lalu dia mengetahui jalannya, baik dia ke surga ataupun ke neraka. Unta ada zakatnya ya, ada hitungan zakat. Kalau anda punya 5 ekor unta, dan dalam haul 1 tahun anda wajib mengeluarkan zakat dari jenis hewan. Anda tidak zakatkan unta-unta itu dan seluruh keturunannya, Allah akan datangkan hari kiamat, dibangkitkan. Anda ditidurkan, kemudian unta-unta itu didatangkan semua. Allahu alam sudah berapa ratus ekor, bahkan ribuan ekor dengan keturunannya semua. Akan menginjak-injak dia, semuanya akan injak sambil digigit, pergi semuanya. Setiap yang terakhir selesai, berbalik lagi. Ya. Yang terakhir menjadi yang awal, menginjak, menggigitnya sampai terulang begitu terus. Ya, yang terakhir selesai, yang terakhir mulai lagi jadi awal terus begitu sampai selesai dihisapnya orang. Begitu beratnya. Ditanyakan, wahai Rasulullah, juga pemilik sapi dan kambing. Anda bilang di Indonesia kan kami nggak ada unta, Ustaz. Baik, yang punya peternakan sapi, peternakan kambing, dengarkan. Beliau menjawab, juga pemilik sapi dan kambing, kata Nabi SAW, yang tidak menunaikan haknya, melainkan pada hari kiamat kelak sapi dan kambing tersebut dibesarkan di tempat yang luas. Ia tidak kehilangan satu pun darinya. Tidak ada yang bertanduk bengkok, tidak pula tanduk, ya, atau tidak bertanduk ya. Jadi nggak ada yang tanduknya bengkok, nggak ada juga yang tidak bertanduk, artinya semua bertanduk. Atau retak tanduknya, semuanya utuh tajam. Sapi dan kambing tersebut menanduknya dengan tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Setiap kali yang pertama pergi, maka yang lainnya datang kepadanya pada hari yang panjangnya 50.000 tahun. Hingga Allah selesai mengadili para hambanya, lalu setiap hamba melihat jalannya baik ke surga ataupun ke neraka. Hadis riwayat Muslim jadi 17 halaman 67. Ya, di sini penulis mengangkat salah satu saja jenis siksaan di mahsyar. Itu masih ada siksaan-siksaan yang lain. Tapi ini contoh. Dan beliau menyinggung harta karena terlalu banyak orang yang disiksa karena hartanya. Ya, hati-hati teman-teman, karena ini harta, Allah tanamkan rasa suka kita pada harta tersebut. Maka ingat, jangan pernah cinta harta tersebut kecuali karena Allah. Artinya kita cari yang halal dan kita cintai dia untuk dikeluarkan di jalan Allah. Kita bawa menuju ke akhirat sana. Kemudian bab ke-30 tentang rupa-rupa azab neraka. Hadis nomor 93. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada." Siapa yang menjatuhkan diri dari gunung untuk membunuh dirinya, maka ia di neraka jahanam menjatuhkan dirinya di dalamnya dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa yang meneguk atau menenggak ya, racun untuk membunuh dirinya, maka racunnya di tangannya untuk ditenggaknya di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka sepotong besi berada di tangannya untuk ditusukkan di perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 10 halaman 247 dan Muslim jadi 2 halaman 118. Ini salah satu bentuk siksa yang ada di neraka, atau lebih tepatnya siksa yang levelnya tinggi, termasuk yang sangat menyakitkan. Siksa di neraka level-level ya, sebagaimana juga kita pernah pelajari di awal bab kita tentang neraka ini, semoga Allah selamatkan kita darinya. Itu tentang orang yang paling ringan azabnya. Masih ingat hadis tentang Abu Talib, paman Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan dia akan diberikan 2 sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Dan itu
Nah, ada level-level di atasnya. Nah, ini termasuk level-level yang sangat berat. Perhatikan ancamannya. Bagi orang yang suka berpikir untuk bunuh diri. Ini karena terlalu banyak tontonan. Ya, tontonan orang-orang non-muslim. Mereka sudah tidak tahu kemana arahnya. Begitu sudah sampai, ada yang sampai pada tingkat puncak prestasi. Menjadi seorang aktor, menjadi seorang artis, menjadi seorang pejabat. Atau apalah. Sampai dia tidak tahu harus buat apa. Maka mabuk-mabukan sampai overdosis. Atau narkotika sampai overdosis. Atau sengaja ya membunuh dirinya. Maka Nabi SAW memastikan, barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung untuk membunuh diri. Ada juga orang yang bunuh diri karena putus asa, putus cinta. Ini kebodohan ini. Kenapa putus asa? Anda nggak bisa kerja di sini, kerja di tempat lain. Anda nggak bisa nikah sama si fulan, nikah sama yang lainnya. Kenapa harus putus asa? Dan Imam Madzhabi masukkan putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Nggak boleh. Ya sudah, kita gagal sini, kita kerja yang lain. Kita gagal nikah sama si fulan, kita nikah sama yang lain. Kan begitu. Ada juga orang putus cinta. Kenapa putus cinta? Cinta bisa kita munculkan kepada orang lain. Kalau Anda tidak diterima, ya sudah. Selesai, biarkan dia nikah sama orang lain. Anda nikah sama yang lainnya. Cuma beda casing kok. Bagaimana tinggal Anda mengontrol mindset Anda saja. Kalau Anda kurung diri Anda, di bingkai Anda buat sendiri. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Sebenarnya yang bikin pusing itu dia sendiri. Yang menanamkan di mindsetnya, ya, di otak dia, di alam bawah sadarnya. Kalau memang ya, saya harus minum kopi, kalau enggak saya pusing. Sama juga orang, kalau saya tidak menikah sama fulan, maka saya akan gila. Jadi gila benar. Padahal sebenarnya enggak ada masalah. Ya udah, biarin aja kalau nikah sama orang lain, lupain aja. Berdoa kepada Allah SWT agar dibuat lupa. Anda nikah sama orang lain, sama aja. Anda bisa bangun rumah tangga dengan orang lain. Ya. Begitu orang mukmin kalau melalui kehidupan dunia ini. Dia hanya mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Ada orang subhanallah bunuh diri hanya karena masalah-masalah seperti ini. Kenapa? Terlilit utang. Kenapa bunuh diri? Datang kepada orang pemilik piutang. Saya ngakui utang saya. Silakan buat tulisan. Saya tanda tanganin. Saya akan coba. Apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa lunasi utang. Jangan lari. Jangan matikan handphone. Anda pada saat mau minta uang ngerengek-ngerengek. Sekarang malah lari dari orang. Orang kan jadi sultan, jadi sangka buruk. Orang jadi doakan keburukan dan dia terzalimi. Doanya bisa mustajab. Ya. Akhirnya bunuh diri gara-gara terlilit utang. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak, malah menambah masalah. Karena utang tidak dibayarkan, ditagih pada hari kiamat. Bahkan orang mati syahid pun belum diterima ruhnya oleh Allah sampai utangnya selesai. Nabi SAW tidak mensolati orang terlilit utang sampai ada yang menjamin untuk membayar utangnya. Tambah lagi bunuh diri, dosa besar. Ini ancamannya luar biasa. Begitu juga dengan orang yang membunuh dirinya dengan racun. Kan racun umumnya tidak enak rasanya pasti, dan tidak enak baunya. Dia minumlah racun tersebut. Kenapa? Sama tadi kasusnya. Terlilit utang, putus cinta, putus asa, atau sudah sampai pada tingkat prestasi tertinggi, dia nggak tahu mau buat apa, bunuh diri. Kan itu ngawur itu. Nah, ini ada terjadi. Maka semua itu nanti pada hari kiamat nanti Allah SWT akan jadikan orang yang loncat dari gunung tadi, bunuh diri atau dari building, Allah akan buat nanti ditaruh tempat tertinggi di neraka, lalu dia buang dirinya ke dalam api dan batu-batu neraka yang panas. Setelah selesai jatuh dengan sakitnya luar biasa, ya, berdarah sana sini. Allah utuhkan dia, dinaikkan lagi ke situ, dia buang lagi. Dia mau nggak mau, dia harus ikutin. Dia nggak bisa nolak itu. Itu juga dengan racun. Dia akan dipegangkan tangannya, racun tersebut diletakkan di tangannya, lalu dia tenggok terus. Ya. Bagaimana pahitnya terasa di dunia, begitu disiksa di hari kiamat. Selain siksaan api yang membakar dia, ya. Itu juga kata Nabi SAW, dan siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besinya itu akan di tangannya pada hari kiamat, dan dia akan tusuk tempat yang dia tusuk di dunia, perutnya kah, dadanya kah, ya. Kemudian dia tidak mati, dia rasa sakitnya. Allah utuhkan lagi, dia tusuk lagi, dia mau nggak mau. Jadi pada hari kiamat ini teman-teman, termasuk dari kuburan, mahsyar sampai neraka, naudzubillah, 3 titik ini teman-teman yang tempat siksaan, itu akan disiksa oleh Allah dan tidak bisa orang itu menolak. Gak bisa menolak. Dia mau nggak mau terjadi. Dia cuma tahu rasa sakitnya. Wa na'udzubillah. Ya. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Selain sudah panasnya api neraka, disiksa juga dengan benda yang dia gunakan untuk membunuh dirinya. Itu contoh rupa siksa neraka. Yang lain adalah, yang kedua dari bab 30 ini, hadis nomor 94, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan
fatu'adzibuhu fi jahannam. Setiap perupa, pelukis, pemahat, buat ya di dalam neraka. Pada tiap-tiap gambar yang digambarnya diberi nyawa untuk menyiksanya di neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim jilid 14 halaman 93. Kalau Anda melukis pemandangan, gunung, awan, matahari, bintang-bintang, mobil, building, tidak ada masalah. Tapi manusia, hewan, jin, malaikat, nggak boleh Anda gambar. Ya, dilarang menggambar yang bernyawa seperti ini. Itu yang dilarang. Dan kalau Anda paksakan diri memahat buat patung dinosaurus, bebek lah, harimau lah, apalah segala macam, atau Anda melukisnya, ya, makhluk-makhluk hidup tadi itu, maka nanti pada hari kiamat kata Nabi SAW setiap perupa berada di neraka jahanam karena dia buat perupa itu. Lalu pada tiap-tiap gambar atau ya yang dia bentuk tadi diberi nyawa oleh Allah untuk menyiksanya di neraka. Jadi kalau dia buat patung dinosaurus itu akan jadi begitu untuk menyiksanya nanti di neraka. Wa na'udzubillah. Kenapa ya? Oh, rumah saya kan kalau tidak ada patungnya nggak ada sedihnya Ustaz. Siapa yang bilang? Itu kan persepsi Anda. Anda yang menanamkan persepsi negatif itu di benak Anda. Itu keliru. Tadi yang saya bilang, bingkai kehidupan Anda buat sendiri. Gak ada masalah kok kalau nggak ada patung bebek di kolam ikan kita. Atau pancuran air mancur di kolam renang yang ikan. Gak perlu. Bisa dibuat kotak. Bisa dibuat yang lain. Bisa dibuat bunga, bisa dibuat model-model lain. Hindari ini karena dilarang. Ya, ini bahaya sekali. Dalam riwayat lain dikatakan, tidak disebutkan di sini, tapi kata Nabi SAW, dalam riwayat yang sahih juga, nanti Allah suruh mereka memberikan nyawa semua yang pernah mereka rupa itu. Kemudian pada saat itu mereka tidak mampu, lalu Allah memberikan nyawa dan menyiksanya. Bayangkan kalau dia sudah buat patung 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tentu ini bagi orang yang tidak taubat ya. Kalau dia sempat taubat teman-teman sekalian ada, itu saya pernah bilangnya. Taubat itu tiket VIP ke surga. Taubat nasuha, ya. Kemudian dia bersihkan, dia minta kepada Allah agar dibersihkan dosa-dosa tersebut. Kalau ada haknya orang, dia kembalikan hak orang itu. Perusakan citra, dia perbaiki citra orang yang sudah dia rusak. Ya, ada benda dia kembalikan, minta keridoannya. Ya, kalau ada patung-patung begini, dia usahakan untuk hancurkan. Kalau dia bisa beli kembali, kalau enggak, dia sampaikan pada orang dia beli. Ini dulu saya pernah buat, saya melepas diri ya. Saya tidak mau lagi ikut-ikutan, saya tidak mau ikut-ikutan. Ini bahaya sekali. Selanjutnya dari hadis nomor 95, Al-Ahnaf bin Qais menceritakan, aku duduk bersama sekelompok orang dari Quraisy. Lalu seseorang yang rambut, pakaian dan penampilannya kusut datang hingga berdiri di hadapan mereka lalu mengucapkan salam. Kemudian ia mengatakan, berikanlah ancaman kepada para penimbun harta dengan batu yang dipanaskan oleh neraka jahanam. Kemudian diletakkan di atas puting dadahnya. Ini tempat yang sensitif kali ya. Laki-laki atau perempuan. Ya. Kemudian diletakkan tadi batu yang panas itu di puting dadahnya atau buah dadanya saya ulangi, kemudian diletakkan di atas puting buah dada salah seorang dari kalian hingga keluar ke tulang lunak ya pada ujung punduknya atau pundaknya dan diletakkan di atas tulang lunak ya dari ujung punduknya kemudian keluar dari putingnya. Jadi membakar semua ada di dalam itu. Lalu orang tersebut gemetar kemudian berpaling. Maksudnya balik dari arah orang yang dia ceramai, lalu duduk bersandar pada tiang. Aku pun mengikutinya, kata ya Ahnaf bin Qais, dan duduk di dekatnya sementara aku tidak tahu siapa dia. Lalu aku mengatakan kepadanya, aku tidak melihat mereka kecuali mereka tidak suka dengan apa yang Anda ucapkan. Mohon maaf, maksudnya tadi itu yang Anda sampaikan seperti orang-orang yang tidak suka dengar gitu. Ya. Maka ia mengatakan orang tadi itu, sesungguhnya mereka tidak memahami apapun. Mereka tidak ngerti, sebenarnya saya tahu gitu. Kekasihku mengatakan, ya, maka aku bertanya kata Ahnaf bin Qais, siapa kekasihmu? Ia menjawab Nabi SAW. Maka orang itu mengatakan, wahai Abu Dhar, ternyata orang ini adalah sahabat Nabi namanya Abu Dhar. Apakah kamu melihat seseorang? Tanda tanya, aku pun melihat ke langit ternyata waktu siang sudah tidak tersisa lagi. Dan aku melihat Rasulullah SAW maka mengutusku untuk keperluannya. Aku katakan iya. Beliau bersabda, aku tidak suka bila aku memiliki emas sebesar Uhud. Yang aku, ini kata Nabi SAW ya. Aku tidak suka bila aku memiliki emas sebesar Uhud yang aku infakkan seluruhnya kecuali 3 dinar. Sesungguhnya mereka itu tidak memahami. Mereka hanya mengumpulkan dunia, tidak demi Allah. Aku tidak meminta dunia kepada mereka dan tidak pula meminta fatwa kepada mereka tentang agama. Hingga aku berjumpa dengan Allah.
Hadis riwayat Bukhari jadi 3 halaman 271 dan Muslim jadi 7 halaman 77. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita teman-teman bagaimana bahayanya, kembali mirip tadi ya, di bab 28 tentang bahayanya harta yang disimpan. Cuma jenis siksaan ini dalam neraka. Tadi kan siksaan yang ular itu di mahsyar. Di neraka didatangkan batu yang panas, ditaruh di putingnya lalu tembus ke belakang, lalu kemudian diutuhkan lagi, lalu ditaruh di belakangnya tembus sampai ke putingnya lagi. Begitu terus kiri kanan ini, ya. Sakitnya luar biasa gitu. Ini tambahan siksaan selain daripada pembakaran api neraka, selain makanan dan minuman yang pernah kita jelaskan di babnya khusus dari nanah dan darah, ya. Naudzubillah dari kotoran ahli neraka dan sekian banyak siksaan, ya. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Nah, kita akan selesaikan ya insya Allah karena memang tinggal 2 lembar saja. Bab 31, perhitungan amal kaum mukminin. Bagaimana amal-amal kaum mukminin dihitung pada hari kiamat nanti. Hadis nomor 96, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu meletakkan tangannya, ini besar kata ganti Allah, padanya dan menutupinya seraya bertanya, apakah kamu tahu dosa demikian? Apakah kamu tahu dosa demikian? Tanda tanya dua-duanya. Ia menjawab, iya, wahai Rabbku. Hingga membuatnya mengakui dosa-dosanya dan merasa bahwa dirinya telah celaka. Kata Allah, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan aku menghapuskannya pada hari ini. Lalu ia diberi buku catatan kebaikan-kebaikannya. Adapun orang-orang kafir dan munafik, maka mereka dipanggil di hadapan para makhluk dalam kurung sebagai saksi. Lalu dikatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang zalim, surah Hud ayat 18. Dan hadis ini diriwayatkan Bukhari jadi 8 halaman 253. Saya ingin menjelaskan teman-teman sekalian hadis yang dimaksud atau yang dimaksud dalam hadis ini di bab 31 perhitungan amal kaum mukmin, artinya orang mukmin nanti ada yang masuk surga tanpa hisab. Semua kita termasuk insya Allah ini. Karena amal-amal solehnya banyak. Dia juga kalau punya dosa dunia sempat bertaubat, maka lolos. Ya. Dimulai dari para nabi-nabi tentunya tidak ada dosa mereka. Mereka maksum. Kemudian diikuti dengan orang-orang soleh setelahnya yang memang mereka banyak bertaubat. Mereka banyak beramal soleh. Ada juga orang mukmin yang akan ditimbang amalnya. Karena masih ada berimbang antara dosanya sama amal soleh. Tapi amal solehnya lebih banyak. Ya. Lolos juga. Ada juga orang yang teman-teman sekalian berimbang antara dosa sama amal solehnya atau mungkin dosanya lebih banyak. Tapi dia selamat dengan syafaat. Kita pernah jelaskan itu ya. Pertolongan orang-orang beriman yang lain atau Allah memaafkan dia. Nah, khusus para pelaku dosa besar selama belum keluar dari agama Islam. Bukan murtad ya. Maka mereka dikatakan dalam pemahaman sunnah tahta masyiatillah. Di bawah naungan Allah. Kata Nabi SAW, insya adzaba wa insya ghafaralah. Kalau Allah ingin Allah maafkan, kalau Allah ingin Allah akan kalau Allah ingin Allah maafkan, kalau Allah ingin Allah siksa. Jadi kita tidak bisa memvonis pelaku dosa besar langsung masuk neraka, tidak. Ya. Tapi dia di bawah masyiatillah atau naungan atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah maafkan, kalau Allah siksa. Seperti itulah itu dimaksud di sini. Nah, di sini salah satu hadis yang luar biasa yang kita baru bahas tadi, bagaimana orang beriman itu selama dia tidak membantah, teman-teman sekalian. Itu penting. Ya. Siapa yang membantah pada hari kiamat, maka dia akan celaka. Di sini dikatakan kalau Allah akan datang kepada hambanya lalu menanyakan, ini dosa pernah kau buat, kau akui enggak? Ya. Ini pernah kau lakukan? Iya. Semua dia akui. Karena pengakuan dia itu dalam hadis ini dikatakan Allah mengatakan, hari ini aku maafkan semua dosa-dosamu itu. Beda dengan orang yang membantah. Makanya dalam hadis lain dijelaskan ada orang yang membantah, ya kan? Disampaikan kau buat begini, tidak. Sampai kata Nabi SAW, Allah datangkan saksi-saksi dari malaikat, tidak dipercaya. Semua tidak percaya dia. Kata Allah, siapa yang kau percaya? Dia bilang, diri saya sendiri ya Allah. Maka Allah kunci mulutnya, lalu Allah buat matanya menceritakan semua sejarahnya. Apa yang pernah dia lihat. Telinganya akan bicara semua yang pernah didengar. Tangannya berbicara semua yang pernah dijama. Kakinya berbicara semua yang dilangkai. Kemaluannya bicara. Setelah itu Allah buka mulutnya. Lalu dia mengatakan, Allah katakan dalam Al-Quran, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi buat diri sendiri? Kata mulutnya. Maka anggota tubuhnya bicara semua. Antakanallahu alladzi antaka kulla syai'. Allah lah yang telah membuat kami bicara. Allah lah yang telah membuat kami bicara, yang telah membuat segala hal itu bisa berbicara. Ya. Jadi hadis ini teman-teman adalah perhitungan amal orang mukmin yang tidak membantah. Allah Subhanahu wa taala lebih cenderung untuk memaafkan dia. Tentu teman-teman ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berharap kita termasuk orang-orang yang awal-awal masuk surga tanpa hisab.
Kalau kita bisa berprestasi, kenapa tidak? Ya. Kemudian juga di hadis ini disebutkan tentang masalah orang-orang kafir, orang munafik yang akan didatangkan hari kiamat dan dipastikan di hadapan orang-orang Allah melaknat mereka. Allah memastikan mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah bab ke-32, perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Tentu banyak dosa yang membuat masuk neraka, tapi ada dua hal yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka. Dengarkan teman-teman sebagai penutupan bahasan buku ini. Dan insya Allah berarti hari Senin depan kita sudah masuk kembali ke buku kumpulan doa. Ya. Yaitu hadis nomor 97. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Faqala al-famu wal farju. Nabi SAW ditanya tentang perkara terbanyak yang menyebabkan manusia masuk surga. Maka beliau SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Patuh kepada Allah, Allah perintahkan wajib sunnah dilaksanakan, yang Allah larang haram dan makruh tinggalkan. Dan akhlak yang baik, santun, ramah, dermawan, jujur dan seterusnya. Dan ini saksi bahasan kita selanjutnya. Beliau juga ditanya tentang perkara terbanyak menyebabkan masuk manusia ke dalam neraka. Jawabannya dua. Mulut dan kemaluan. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan sahih oleh beliau. Dan ini teman-teman sekalian luar biasa. Kata penulis, perhatikan di halaman terakhirnya, halaman 214, siapa yang ingin selamat dari neraka maka ia harus memelihara lisannya dan kemaluannya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Harus dia jaga. Nah, lisan ini teman-teman sesuatu yang luar biasa. Para Nabi SAW menjelaskan kepada seorang sahabat tentang bagaimana mudahnya untuk mengamalkan Islam. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, apa yang anda paling khawatirkan dari saya? Sehingga saya bisa tergelincir, meninggalkan ketakwaan kepada Allah SWT. Lalu Nabi SAW memegang lidah beliau, menarik sambil mengatakan, hadza, ini loh, lisan itu. Anda bisa mendengarkan ceramah kami di YouTube cukup banyak tentang penjabaran tafsir surah Al-Humazah. Allah SWT tekankan itu, ada masalah lisan. A'udzubillahi minasyaitonir wailun likulli humazatin lumazah. Kecelakaan, kehancuran, kebinasaan bagi semua kelompok yang suka menceritakan aib orang lain dengan lisannya dan mencontohkan sikap kekurangan orang lain dengan sikapnya. Sibuk dengan kekurangan orang. Tiap hari bangun tidur sampai tidur lagi gosip. Akhi dan ukhti, perhatikan Nabi SAW kalau keluar dari rumah beliau pagi hari, begitu buka pintu ketemu sahabatnya, pertama kalimat Nabi SAW adalah, jangan ada yang menceritakan aib sahabatku padaku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Kalau kita bagaimana? Buka pintu, buka WA, buka telepon pertama, udah tahu belum? Langsung gosip. Subhanallah. Salam aja enggak? Ini berbahaya. Menuju ke akhirat teman-teman bawa dua hal. Amal soleh dan teman yang soleh. Dan jangan bawa dua hal. Ini bahaya. Dosa dan musuh. Nah ini musuh ini. Sibuk gosipin orang. Sibuk nyakitin orang dengan lisannya. Bahaya sekali. Lidah tidak bertulang tapi dia bisa bahaya. Lidah bisa menyatukan antara dua orang yang bertengkar. Atau bisa membuat dua orang bercerai-berai yang tadinya saling mencintai. Bahkan bisa membuat dua negara, dua suku bersatu. Dan bisa membuat malah keduanya berperang. Itu kan bahaya sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hanya mengucapkan yang baik saja. Nasihat, zikir, doa, baca Quran, nah, baik-baik saja, tanya kabar, yang mubah. Atau dia diam. Dan bukan urusan Anda, jangan masuk. Yang dosa, jangan masuk. Tidak usah masuk ke wilayah orang lain. Tak perlu. Ya. Ini penting sekali. Selamatkan diri Anda. Begitu juga dengan kemaluan teman-teman sekalian. Letakkan pada yang halal saja. Yang haram gak usah. Dah, selesai. Masa lalu kalau pernah terjadi, kita tobat kepada Allah, detik ini lupakan semuanya. Mulai sekarang nikmati yang halal. Ada seorang syekh pernah ditanya oleh seorang jemaahnya di Saudi. Dia bilang, syekh, saya awal-awal menikah sampai 1 tahun pertama saya suka sekali sama istri saya. Setelah dia punya anak berkurang. 1. Anaknya tambah banyak berkurang lagi semua rasa suka saya, syekh.
Sekarang sudah mulai agak tua, malah berkurang sama sekali. Saya anggap sudah seperti saudara saya. Bagaimana caranya Syekh supaya saya bisa membangun rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, penuh rasa cinta. Sementara itu sudah hilang. Apa kata Syekhnya? Kau mau cintamu kembali pada istrimu? Dia bilang, iya tentu saja. Kata Syekhnya, turunkan pandanganmu dari yang haram. Selama matamu jelalatan lihat sana sini, tidak akan kau nikmati nikmat yang ada depan matamu. Tapi kalau kita tidak buat itu, subhanallah, hikmah turunkan pandangan dari yang haram ini luar biasa. Semoga Allah jaga kita insya Allah. Dan maafkan yang lalu-lalu. Itu teman-teman sekalian, kita akan betul-betul menikmati apa di depan mata kita. Kalau kita sekarang lagi nikmati nasi tempe sama sambal, kita tidak pikirkan yang lainnya, kita enggak jelalatan lihat makanan-makanan lain, kita akan nikmatin itu. Tapi selama masih kesana sini susah. Ya, nikmati pasangan yang ada. Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, kalau seseorang antara kalian syahwatnya bangkit karena melihat selain yang istrinya di luar rumah, kembalilah pada istrinya, karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Artinya sama aja kemaluan. Fokus kepada yang halal, nikmati itu, maka insya Allah akan aman. Selain berpahala juga kenikmatan ada. Tinggalkan yang haram, karena sekarang Anda buka, Anda butuh waktu untuk meninggalkan itu semua. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian, kurang lebih ada 32 pasal ya tentang neraka. Semoga Allah SWT